dalam menanam di media tanam ini. Kemudian ada sosialisasi, nanti sedikit sosialisasi kesehatan Bu ya, dari mahasiswa kita ya, mahasiswa ilmu kesehatan. Cuci tangan Bu, karena ini banyak zat-zat kimia yang kita tidak cuci tangan yang baik dan benar. Nah makanya nanti juga akan dipraktekkan nih Bu. Selama ini jangan cuci tangan kita begitu doang nih ya, kuman masih nempel, makanya masih suka flu, batuk ya, karena masih ada kuman yang nempel. Nanti dikasih tahu Bu, cara cuci tangan yang baik dan benar. Kita bisa memanen di mana saja, bahkan di rumah pun kita bisa manen tanpa media tanah. Jadi menurut saya dan teman saya, itu sangat gampang dilakukan atau dilakukan sama ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah gitu, kalau memang ingin punya tanaman sendiri gitu ya. Nah di sini kita ada pakcoy, terus juga ada seledri dan juga kangkung. Untuk di sana itu full kangkung. Kalau di sini memang ada campuran 3 tanaman itu. Terus di sini untuk umurnya itu usianya hampir beda-beda setiap tanaman. Kalau misalkan memang belum familiar, mungkin teman-teman ibu-ibu bapak-bapak bisa lihat dari seperti bentuknya ataupun tinggi dari tanamannya ya. Kayak ada yang udah benar-benar mekar secara sempurna, tumbuh dengan secara sempurna, tinggi, bahkan sudah berakar kemana-mana gitu. Di sini sebenarnya waktu terakhir saya cek itu memang ada yang usia 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Nah kalau untuk sekarang kemungkinan besar adalah mungkin ada yang sudah panen sekarang itu 30 hari, tapi lebih direkomendasikan itu 18 sampai 24 hari. Dan itu juga teman-teman bisa lihat ya, ada kangkung yang memang sudah ya seperti itulah, tua ya, yang sudah berubah warna dari hijau menjadi kuning. Nah itu udah benar-benar boleh banget diambil. Dan untuk kangkung ini sebenarnya kain flanel. Kenapa harus pakai kain flanel? Karena kain flanel itu mudah menyerap air dan dia akan terus-terusan menyerap air dan gak akan melebar, terus juga gak akan besar. Si kain ini tuh gak akan membesar. Jadi kain flanel ya pasti teman-teman sama ibu-ibu atau bapak-bapak udah tahu kali ya, si kain flanel ini sebenarnya gak ada jadwal untuk setiap ngasih nutrisi setiap pagi atau setiap sore gitu. Kita benar-benar harus lihat dan cek dari TDS dulu. Kalau misalkan TDS-nya menunjukkan angka yang benar dan juga perkiraan pH yang benar, itu masih boleh kita biarin. Tapi kalau misalkan sudah berkurang dari yang kita targetkan, itu boleh dikasih nutrisi. Yang pertama nutrisi A dan nutrisi B. Nah nutrisi A sama nutrisi B ini benar-benar harus kita campur, nggak ada yang kayak A duluan atau B duluan atau A dulu sejang atau B, nggak ada. Jadi kayak benar-benar langsung mix, kita langsung taruh.
bagian telapak tangan. Selanjutnya, untuk pelajari bagian juru tangan. Cara bergantian kanan dan kiri. Lalu step yang ketiga itu kita gosok bagian pelajari bagian dalam. Selanjutnya kita lakukan gerakan penjarahan. Lalu setelah itu kita bersihkan bagian kemudian secara memutar, secara bergantian kanan dan kiri. Lalu yang terakhir kita gosok bagian